Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian edisi Selasa 19 Mei 2020 bersama saya Pastor Paul Tumayang Tanglilintino FM, Pastor Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Jayapura. Sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami hendak mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar Roh Kudus itu menerangi hati kami, agar kami dapat menangkap inti pesan dari sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama, dan pada akhirnya kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai 11. Tuhan sertamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Sebelum naik ke surga, dalam amanah perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepada aku, kemana aku pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepada aku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa, dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebelum naik ke surga, Yesus meninggalkan pesan berharga kepada para murid, bahwa betapa pentingnya Ia meninggalkan mereka dan naik ke surga. "Adalah lebih baik bagiku jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, maka roh penghibur itu tidak akan datang kepadaku. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu." Yesus tahu bahwa melanjutkan karya-karyanya melalui para murid akan menghadapi berbagai tantangan-tantangan dan cobaan yang sungguh luar biasa. Dengan itu, untuk percaya kepada Tuhan yang diwartakan oleh para murid, dibutuhkan perjuangan dan usaha yang pantang menyerah. Karena itu, Yesus ingin memperlengkapi para muridnya dengan roh penghibur, roh kebenaran, atau Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan selalu membimbing, menyertai, dan menerangi setiap perjalanan pewartaan para rasul dalam meneruskan warta tentang kerajaan Allah
tentang kasih Allah kepada dunia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Roh Kudus tidak diberikan bagi dunia, tetapi hanya bagi para murid. Yesus. Karunia Roh Kudus dalam arti kehadiran Allah eksklusif hanya dialami oleh orang-orang yang sungguh beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Kedatangan Roh Kudus akan berdampak bagi para pengikut Yesus, juga bagi dunia melalui para pengikut Yesus. Bagi orang beriman, Roh Kudus akan meneruskan kehadiran dan karya Yesus menjadi penghibur atau pendamping yang selalu siap membela dan memimpin. Ia akan memberikan pengenalan yang intim akan Allah dalam hati dan pikiran para pengikut Yesus. Intinya ialah bahwa Roh Kudus akan membuat orang-orang percaya mengalami persekutuan yang nyata dan akrab dengan Allah Tritunggal Maha Kudus dan mengenali kebenaran-kebenarannya yang membaharui seluruh hidup dan dunia ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kehadiran dan karya Roh Kudus dalam diri orang-orang Kristen pasti membawa dampak ke dalam dunia. Asalkan orang-orang Kristen hidup dan akrab dengan Tuhan, mentaati dan mengalami penyertaannya yang baik dan kudus, mereka pasti akan berpengaruh. Seperti Yesus datang bukan untuk membawa damai yang semu, tetapi pedang yang akan membedah dan mengerat dosa. Demikian juga kehadiran orang Kristen di tengah dunia pasti akan membawa dampak bila mana selalu berjalan dengan tuntunan dan terang Roh Kudus. Bila mana orang-orang Kristen selalu membiarkan dirinya dipimpin dan diterangi oleh Roh Kudus, maka mereka akan membawa pengaruh. Pertama, menimbulkan kepekaan akan dosa. Yang kedua, menunjukkan kebenaran. Yang ketiga, menyatakan penghakiman Allah. Ketiga dampak ini tidak saja berkaitan dengan soal pola hidup etis, tetapi terutama tentang sikap dunia terhadap Yesus yang mereka tolak dan terhadap iblis yang mereka ikuti, sebagaimana digambarkan dalam bacaan Injil tadi. Yesus pergi kepada Bapa yang mengutusnya. Namun demikian, Ia tidak meninggalkan kita. Ia mengutus Sang Penghibur bagi kita. Dialah yang datang untuk membuat dunia insaf akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah-tengah dunia yang semakin diliputi oleh kegelapan dosa ini, kehadiran para murid-murid Yesus atau pengikut Yesus dalam memberikan kesaksian tentang kebenaran karena bimbingan dan penerangan Roh Kudus semakin dibutuhkan, agar orang-orang yang hidup dalam kegelapan pelan tetapi pasti dibawa kembali untuk menikmati terang sejati, terang yang membawa keselamatan, terang yang menghalau kegelapan dan membawa manusia untuk kembali ke dalam rangkulan kasih Allah. Karena itu, para murid-murid Yesus atau orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang jangan pernah menyerah untuk mewartakan tentang kasih Allah, tentang Injil, tentang penyelamatan kepada dunia, supaya dunia semakin diliputi oleh kebenaran dan terang Injil itu. Maka marilah sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang ini, kita membiarkan seluruh hidup, karya dan panggilan kita untuk selalu dibimbing, diterangi oleh Roh Kudus, Roh Allah,
Semoga kita semakin dimampukan untuk menjadi penginjil-penginjil yang tangguh lewat kesaksian hidup kita dalam karya dan panggilan kita masing-masing, sehingga dunia semakin diarahkan untuk menuju kepada Allah. Semoga demikian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.